Streaming short series RCTI Plus gratis. Ya, ini adalah hari ketiga gue terlibat di acara Nusatik Nusapet 2025. Udah beberapa kali sih. Tahun lalu juga iya, tahun ini ya, dan dipercaya gue dikasih booth gede banget. Jadi gue harus memaksimalkan apa yang ada. Akhirnya ya udah segala macam binatang yang ada di Dahakim. Sekarang mereka tuh bintangnya di channel gitu, mereka para binatang dibawa. Nih mulai dari paruh bengkok, kemudian juga domba, sapi, kuda, alpaka, burung hantu, ayam, terus gue bikin mini aviari juga, rumah pohon juga. Dan ini 3 hari berturut-turut antusiasnya itu luar biasa, apalagi anak-anak ya. Jadi anak-anak dan orang tua, anak-anaknya juga orang tua pasti ngikut lah. Jadi apalagi hari ini gue dari pagi banget sampai ntar tutup sampai beres-beres, gue akan mendampingi anak-anak buah gue juga. Jadi ini kerja keras yang luar biasa, berbulan-bulan kita mendesain tempatnya karena tema hari ini tuh kan Nusatik Nusapetnya juga Sunda, jadi kita juga sesundaan. Jadi ada bambu, kemudian juga ada kandang-kandang di dalamnya juga. Dan di sini ada gue kadang-kadang keliling juga bawa salah satu binatang gue sih, alpaka gue gitu. Sapi banyak banget karena gak tahu kenapa beberapa tahun ini gue identik dengan sapi sekarang. Muka juga nggak mirip, tapi mungkin karena gue selalu berkomunikasi dengan satwa-satwa gue, termasuk sapi terutama, apalagi di momen Idul Adha. Jadi kayak tadi gue bareng sapi, mereka pada nanya, ini akan dikurbanin kan? Nggak akan dikurbanin ya. Kan ini betina-betina, ya walaupun betina bisa saja jadi kurban, tapi gue bilang ya nantilah gitu. Tapi seru banget, dan gue tuh di sini intinya sih mengajarkan pada anak-anak bahwa nggak usah serba takut. Ada juga anak yang takutnya tuh bukan takut binatang, takut kotor. Kan di sini di kandang tuh kita pakai serbuk kayu gitu. Mereka yang karena serbuk kayu aja heboh, tapi ya itulah anak-anak zaman sekarang. Akhirnya gue mendampingi mereka untuk bisa berani kotor, udah gitu juga berani menyentuh, mengelus satwa, ngasih makan, dan juga harus berani bertanggung jawab. Jadi di sini kan banyak juga tenan-tenan lain itu yang bisa mengadopsi satwanya, tapi kan harus tanggung jawab. Dan di sini gue ngajarin, berarti satwa ini tuh harus seperti apa gitu. Ya, kamu udah ketemu sapinya? Nama sapinya siapa sih? Tahu nggak? Milky, ama Coki. Siapa? Coki. Dan Milky. Iya. Semua binatang di rumah gue tuh jinak-jinak semuanya, karena kan tiap hari juga kita terima sekolah-sekolah yang mau masuk aviari, pertunjukan boneka, angklung, dan juga ketemu sapi-sapi dan binatang lain. Semuanya tuh hampir semuanya jinak. Jadi yang di bawah khususnya di situ yang benar udah santai banget. Jadi santai itu kayak lu gitu, santai ya benar. Jadi binatang-binatang yang santai ketemu dan orang, dan rata-rata entah kenapa emang katanya kan hewan tuh gimana yang punyanya ya. Mereka pada ini juga, pada narsis juga aja, kalau ketemu banyak orang tuh happy aja gitu mereka. Dan kadang-kadang kayak tadi siang dia mungkin pegel ya si sapi, duduk dulu, ya udah gue temenin, gue ngobrol sama dia, gue pijitin. Jadi yang pengunjung tuh masuk ke kandang nyuapin sampai mijitin, ngelus-ngelus mereka juga. Jadi ya yang jelas semua hak dari binatangnya harus diberikan gitu. Animal welfare-nya harus diberikan, seperti makanannya, kesehatannya, kenyamanannya itu diperhatikan. Bahkan kayak tadi pagi, tim gue itu pagi-pagi mengeluarkan binatang-binatang untuk dijemur, yang biasa mereka terima setiap hari. Jadi kan ini ber-AC, ya walaupun dingin tapi ya
kurang sehat, bisa kurang sehat juga untuk mereka. Jadi mereka dijemur dulu siang-siang, pagi-pagi masuk lagi. Dan sekarang juga kayak misal kayak ada kuda tunggang, udah beberapa 5 stop dulu karena dia harus istirahat, jadi harus diperhatikan. Nah, si Kasep kayaknya dibawa nih, kayaknya ketemu sama betina juga. Si Kasep dibawa di sini bareng 2 domba yang lainnya, salah satunya betina. Dia mah emang bersahabat, santai aja. Awal-awal agak nyeruduk-nyeruduk. Pas sudah lama kayak dan emang gue tuh ya kayak bukan kayak orang gila sih. Gue selalu memberikan hak mereka, jadi gue ngasih tahu ke mereka, ke hewan-hewan, kita lagi pameran, baik-baik ya, jangan ngerusak kandangnya. Mereka kayak ngerti, ya udah gitu. Nah ini pas masuk diawali dengan negara Jepang dulu. Ini adalah ayam Onagadori, ayam dari Jepang dengan ekornya yang sangat panjang, 1 tahun 1 meter pertambahan panjangnya. Dari Jepang kita bergeser menuju ke India. Ini merak India gue, dan ini jinak banget. Ya, lagi bobo ya. Ini jinak banget, jadi kan di rumah gue tuh merak banyak banget, itu hasil tetasan di rumah. Jadi dilepas aja gitu si merak-merak. Nah yang ini yang benar-benar bisa dekat sama manusia, jinak banget ya. Iya ya, biasanya iya. Oh ya, sejinak ini. Gak pernah agresif Pak? Yang ini enggak. Nah kita lanjut ya. Si Kasep, si domba Garut ini bareng si domba Morino juga. Si Kasep itu adalah domba yang selamat dari pengorbanan. Kan gue kemarin ada 10 sapi yang disembelih di tempat gue, ada 8 domba, 4 kambing. Nah, satu-satunya domba yang selamat dia. Terus wow, bersyukur banget. Dan ini nih salah satu favorit anak-anak adalah sapi. Ini ada 2 sapi nih. Yang ini yang coklat si Coki. Si Coki ini adalah sapi simental sebetulnya, tapi simental limousine apa simental nih? Tapi mini. Jadi ini usia 2 tahun tapi masih pendek sependek ini. Nah kalau yang di ujung sana itu Belgian Blue. Belgian Blue itu sapi dari Belgia yang ototnya tuh tebal banget. Dan dia udah punya suami namanya Popeye, tapi nggak dibawa Popeye-nya. Nah kalau ini mah karena pernah ada anjing viral tuh si Floki kan datang ke rumah, Pitbull ya Floki itu ya, Pitbull, dan dia dipakein kalung ini. Akhirnya gue pakein kalung juga. Ini soalnya mukanya dan itu kayak Pitbull, serem-seremnya. Gue masuk dulu ya. Boleh. Gue sepanjang hari itu gue mijitin kakinya gitu, karena kan dia hampir itu tuh nyambut tamu-tamu. Nah tapi ya suka-suka dia aja, ketika dia udah pegel ya udah duduk dan gue pijitin kakinya. Nah ini lagi bangun, kata di siang tuh mereka heboh dua-duanya, duduk salah satu, duduk dua-duanya gitu tuh. Nah kayak kakinya seperti itu biasanya gue pijitin kakinya juga, coba ya. Udah, nah kalau sapi lagi diem gitu-gitu dia lagi memamah biak, berarti dia tuh lagi kondisi relax, kondisi nyantai. Sapi itu biasanya, oh ini kan si Coki lagi makan, ini kalau lagi gitu ya itu berarti lagi relax. Dari tadi mereka gitu enjoy dengan suasananya. Kok kita lihat lagi binatang berikutnya. Coki, ya gampang lah kok gue ngasih nama Coki karena coklat, Milky karena kayak susu, udah simple. Nah selanjutnya ini gue bawa Aldabra juga. Aldabra ini kalau buat para pecinta kura-kura ya cukup yang tahu-tahu aja. Aldabra itu adalah salah satu kura-kura sultan lah istilahnya, dan ini tuh nomor 2 terbesar di dunia untuk jenis Aldabra. Tapi di rumah ada yang lebih gede dari ini juga. Berapa tahun aja? Ini udah belasan tahun kok, yang di rumah yang nggak dibawa itu udah 20 tahun lebih juga. Udah pelihara gue udah belasan tahun juga, dan insya Allah kalau panjang umur mereka bisa ratusan tahun juga umurnya. Ini sepasang apa gimana? Ini sepasang. Jadi gue ada punya di rumah tuh ada ini 2, ada 3 lagi. Jadi 5 Aldabra. Emang pasti Bang, kalau misalnya mereka diem dulu gitu. Enggak kok, jamnya gini emang di rumah juga jamnya tidur. Tapi kalau tadi pagi, siang, sore mereka sampai nyamperin anak-anak, disuapin gitu. Satunya beratnya bisa berapa kilo? Berat banget ini nih, coba ya. Ini berat banget. Berat banget, nggak kuat. Tapi gigit ya? Enggak, karena mereka kan makanannya juga bukan daging. Jadi walaupun gigit mungkin tergigit mungkin, tapi dia nggak agresif kayak gitu deh. Makanya santai. Ini yang menarik adalah gue bawa mini aviary. Di dalam mini aviary ini gue bawa burung-burung yang menetas di aviary gue. Dan ini yang heran kayak tadi kan teman-teman gue ada Luki Hakim, Raffi kata tadi juga mau datang, kemarin Rita Gina dan lain-lain. Mereka kaget melihat burung yang baru datang sini, terus mereka santai bisa nyamperin
orang itu aneh. Padahal ini bukan rumahnya nih. Aviari ini nih. Ini. Hah? Ini jenis gelatik belong. Kemudian nih, ini juga jalak Bali. Ini lahir di tempat kita juga. Ada jalak kebo tuh. Tuh pada nyamperin tuh. Sini nak. Sini saya. Ini usia berapa gini? Apa? Ini usia berapa? Usianya belum tua-tua banget. Nah kalau yang tuh seru banget tuh. Gila kan di aviari gue di rumah emang seperti ini. Tapi yang mengherankan adalah di situasi baru seperti ini mereka tetap nyaman. Ya karena mungkin ada pawangnya juga si Kang Pio. Ya, bisa pindah-pindah orang gitu, foto-foto sama Orang lain juga bisa ya? Terus-terusan itu. Ini dari pagi sampai malam. nggak ada habisnya. Jadi intinya gue tuh mau mengajar pada anak-anak yuk dekat dengan alam. Ini kayak burung-burung gini tuh di aviari gue dan di sini juga bisa sedekat ini. Kenapa? Karena mereka di mindsetnya itu adalah manusia itu baik. Kalau di alam liar kan ya kalau nggak diketepel, ditembak, ditimpuk dan lain-lain. Jadi mereka tuh lihat manusia itu takut. Kalau di luar negeri kan kayak di Australia, di Singapura, burung gagak, kakak tua, bener-bener ada di mana-mana, nggak takut. Nah, kalau di Indonesia tuh entah kenapa, mudah-mudahan sih sedikit demi sedikit jadi berubah habitnya kita, kebiasaan kita. Berapa jenis burung lah di sini? Di sini ada 9 jenis. Kalau di aviari gue ada 150 jenis. Lanjut lagi. Yang di bawah berikutnya adalah kuda nih. Ini si Juliet. Juliet ini betina dari Belanda. Kan gue punya yang jantannya. Kemudian ini Juliet, istrinya gue datang di Belanda di kondisi hamil. Bapaknya gak tahu siapa, yang penting bule. Nah itu 2 minggu di rumah langsung lahir. Namanya si Fitri, karena lahirnya pas Idul Fitri, pas gue tahun lalu tuh lagi umroh. Ingat banget di depan Ka'bah, tiba-tiba kan bawa karyawan gue juga, dokter hewan gue gini, Pak, kuda melahirkan, langsung gue sujud syukur. Udah kasih nama si Fitri. Tapi namanya bukan pakai P, karena P3 Fitri. Ya Fitri ya. Nah, yang gue suka bawa jalan-jalan adalah si alpaka ini. Alpaka ini nih, permisi. Alpaka ini dari pegunungan Andes Amerika. Jadi dia itu hobi, kalau dingin gini dia lebih seneng. Bahkan makanya rambutnya juga gondrong banget. Nah, kalau di rumah tuh pas awal-awal dia sampai kita botakin, udah gitu juga kita masukin kandang dia ber-AC gitu. Nah, sekarang dia sudah bisa beradaptasi, ya udah jadi gondrong tapi tetap aja bisa di luar. Ntar kita bawa jalan-jalan ya. Boleh. Nah, gue mau ngajakin lu ke atas. Di atas itu bisa ngelihat situasi pamerannya ini. Dan di atas juga ada beberapa jenis burung hantu yang nggak banyak orang pelihara. Ayo. Ini band Skandal nih yang tadi kita tampil juga nih. Kita pakai baju tradisi Baduy. Gitu. Jadi karena temanya juga tema Sunda nih. Ini semuanya tadi main luar biasa ya. Keren banget, kayaknya mulai banyak offer buat Skandal ya. Oke. Oh ya, jadi di acara ini tuh gue dipercaya buat MC opening dan closing. Pas opening gue nari topeng dulu baru MC. Kalau ini tadi MC biasa tapi diakhiri dengan tampil bersama dan Skandal gitu. Bisa ya. Ya namanya juga artis serba bisa mah, harus apapun juga mau. Gitu, asal cocok. Latihan sedikit karena kan gue udah lama juga nih. Ini binturong lahiran di Indonesia, di rumah gue juga. Ini salah satu satwa yang sudah harus dilindungi karena di alamnya itu sudah sangat jarang. Tapi di tempat gue beranak udah 4 kali atau 5 kali. Sekali beranak tuh dua ini 2. Ini Tini dan Tono, ada Mama Baba, ada Kavi, ada siapa? Rian dan Yanti. Kayaknya bentar lagi juga hamil lagi ya, mudah-mudahan. Emang jinak ya, Kang? Ini sebetulnya bukan satwa jinak, ini bisa agresif, tapi karena dia lahir di tempat gue, jadi dari kecil dia sudah bisa kenal dengan manusia, jadi ya udah gitu. Udah karena sudah turun kita naik ya. Ya ketika di lantai 2 langsung belum apa-apa udah disambut nih. Tuh, ini burung dari Afrika kalau tidak salah ya, gue lupa lagi. Tapi ini burung dari Afrika. Kasih namanya si Dobby. Nah di sini masing-masing sudut ada, dan ini kemarin sore dia bukan kabur, lepas tapi ya udah karena dia udah tahu rumahnya balik lagi udah. Ya kemana kemarin? Iya dan makanya ditaliin lah sekarang atau gimana? Enggak, semuanya juga ditaliin juga.
Gimana cara kabur kalau kemarin kali ini? Dia bisa buka sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah burung hantunya Harry Potter. Ini Snowy Owl. Ini beda dengan burung hantu lain. Kalau dia itu biasanya berburunya aktifnya di siang hari. Nih kalau udah malam dia udah mulai kerayap-kerayap. Ini biasanya tinggalnya di salju. Jadi ini juga kandangnya dipakein AC juga. Nah ini AC ini cocok banget buat dia. Ah, ini nggak boleh dipegang kenapa nih? Agak-agak agresif gitu. Jadi kalau orang nggak tahu takutnya ini, maka ditulis dia malu, padahal ya dia suka agresif dia. Tapi ada pengunjung yang bandel nggak sih kayak megang terus jadinya kena? Kita tetap dijaga sama tim kita semuanya. Ya, hello Queen. Yang sebetulnya kalau di pasar itu biasa kok burung hantu, tapi yang bahaya itu adalah cakarnya. Itunya bahaya. Konsep booth gue tuh paling oke. Oke lah. Jadi pengunjungnya juga sangat banyak sekali. Jadi ini tim gue tuh sampai kemarin, Pak, saya sampai nggak sempat ke toilet karena terus-terusan, bener-bener nggak berhenti. Ya udahlah, karena kan ini rata-rata tuh pengunjung tuh para penonton YouTube gue, tapi belum sempat lihat secara langsung. Akhirnya mereka pas sini happy banget. Dari seluruh Indonesia, bahkan kemarin ada dari Malaysia dan lain-lain. Dari Indonesia kok ini. Oke. Ini si Malika. Apa? Emang tipe kecil dua ini tipe kecil. Ini si Malika, itu Dolby, ini Queen, dan itu tadi si siapa namanya gue lupa, belum kasih nama. Rusia bener kan toh? Rusia kan? Yang mana? Yang itu. Ya benar. Nah, sekarang kita ajak keliling si alpaka gue yuk.